dengan Jako yang mengampu channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Apa yang dibebaskan, apa yang dicerahkan? Sebenarnya apa namanya ya, yang dimaksud tercerahkan itu ciri-cirinya misalnya gini, ketika tiba-tiba ya kita sedang duduk diam, tiba-tiba langsung kita berdiri, langsung muncul kata begitu, ya pernah mungkin lihat film ada itu ya, komik anak-anak ya, tiba-tiba kalau dia menemukan masalah, tiba-tiba dia bilang begini, saya dapat ide gitu. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan tercerahkan ya. Jadi tercerahkan itu adalah sebuah kondisi di mana tiba-tiba kemudian ada sebuah pemahaman yang tiba-tiba muncul gitu ya, kita nggak tahu, tiba-tiba ada, entah itu sifatnya inspirasi ya, atau dia sifatnya sesuatu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita itu yang sebenarnya disebut dengan situasi tercerahkan. Dan situasi tercerahkan ini biasanya ya itu terjadi dalam situasi ketika dimana kita sedang nol ya, atau berada dalam frekuensi yang rendah ya. Di situ biasa kita mengalami kondisi itu. Nah, kemudian kalau terbebaskan ya bebas, terbebas dari apapun yang kita tidak sukai gitu ya. Karena banyak hal yang kita tidak senangi bukan merupakan kecenderungan kita, dan kita pengen lepas dari situasi itu ya. Nah, sebenarnya sederhana, kalau mau lepas aja gitu ya. Karena terkadang kita tidak bisa terbebas dari sebuah situasi yang membelenggu kita, itu karena memang kita tidak pengen lepas dari itu, dan kita selalu menunda ya untuk bisa keluar dari situasi yang sebenarnya menjebak kita. Nah, sebenarnya hal yang seperti itu sederhana, kita tinggal mengambil keputusan untuk keluar dari situasi itu. Ada sebuah quotes yang saya baca tadi ya terkait dengan situasi ini, itu judulnya kalau tidak salah naik kereta. Ketika Anda naik kereta, kemudian ternyata tujuan Anda ternyata berbeda dari tujuan kereta itu, maka hal yang harus Anda lakukan adalah segera turun di pemberhentian yang terdekat. Alasannya sederhana, karena kalau Anda terus hanya diam, terus berpikir tapi tidak mengambil tindakan untuk turun di pemberhentian yang paling dekat, maka lama-lama Anda akan terikut atau tersesat jauh dari tujuan Anda ya. Tapi ini bukan tentang cerita kereta. jadi maknanya bahwa ya ketika Anda merasa jalan Anda selama ini keliru atau salah, ya jangan lama-lama untuk membiarkan diri Anda terikut di gerbong kereta itu. Segera ambil keputusan, di pemberhentian terdekat Anda harus segera turun. Tidak usah berpikir macam-macam seperti apa, yang pasti bahwa Anda sudah tahu bahwa Anda tersesat, maka segera ambil keputusan untuk berhenti di pemberhentian yang terdekat.
karena semakin jauh lah itu butuh sebuah energi yang berlipat untuk bisa keluar dari situasi terjebak itu. Oke guys, mungkin di antara anda semua ya saat ini masih dalam situasi di perjalanan ya, pulang dari rutinitas Anda untuk bekerja, ya sebagai seorang pejuang rupiah itu adalah hal yang harus Anda lakukan semua, karena di situ ada sebuah tanggung jawab ya yang besar di depan atau di pundak Anda. Mungkin sambil di situasi terjebak kemacetan dan segalanya ya, saya mencoba untuk kembali memberikan semacam sebuah refreshing gagasan ya. Jadi sebenarnya bukan menyodorkan gagasan, tapi saya lebih tepatnya mengatakan sebagai refreshing dari sebuah gagasan, karena gagasan ini kan adalah gagasan lama, tercerita lama yang sudah sedemikian populernya ya di zaman-zaman pencerahan dulu ya. Dan ketika kehidupan modernitas sudah mulai berkembang lebih jauh ya, disitulah kemudian muncul beberapa gagasan-gagasan terkait bagaimana menyikapi kehidupan modern itu. Nah, saya sebenarnya sudah menyinggung di uraian sebelumnya ya tentang hal ini, tapi saya ingin lebih jauh mengulas ini karena saya pikir ini sangat menarik dan sangat erat katanya dengan kehidupan keseharian kita. Jadi terkait dengan mitologi Yunani tentang seorang raja yang bernama Sisyphus, seorang raja yang mendapatkan hukuman dari dewa Zeus karena pemberontakannya terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh dewa ya. Jadi dia dihukumi karena melakukan yang bertentangan dengan moralitas versi dewa Zeus gitu ya. Jadi apa namanya, sebenarnya Sisyphus ini adalah seorang raja yang cerdik ya, tetapi dia juga sombong dan licik sehingga membuat dewa murka ya. Ada beberapa tindakan-tindakannya yang kemudian membuat dewa itu marah ya. Misalnya dia mengungkap rahasia tentang Zeus, itu diceritakan di mitologi itu ya. Kemudian dia menjebak Thanatos ya, bayangkan ini dewa kematian dia sampai jebak. Jadi di situ diceritakan bahwa Sisyphus berhasil menipu Thanatos dengan mengikatnya sehingga kematiannya berhenti sementara ya. Tetapi setelah dia kembali dihidupkan, dia enggan atau ogah untuk kembali lagi ke akhirat gitu ya. Jadi dia pengen terus hidup itu. Jadi dia menjebak Thanatos sehingga kemudian dia tidak jadi untuk mati ya, seperti itu diceritakan di legendanya. Bahkan berikutnya dia juga menipu Hades ya. Jadi diceritakan bahwa Sisyphus memohon kepada istrinya untuk tidak mengadakan pemakaman yang layak ya. Dia kemudian menggunakan ini sebagai alasan untuk meminta izin kembali ke dunia manusia. Dan setelah kembali dia menolak untuk kembali ke dunia bawah ya. Cerdik memang ini si Sisyphus ini. Akhirnya kemudian karena hal-hal yang bertentangan dengan hukuman sang dewa dia langgar, akhirnya dia kemudian mendapatkan hukuman. Nah, yang menarik adalah hukumannya itu sifatnya abadi gitu, terus menerus
diceritakan tentang hukumannya bahwa Sisyphus ini itu harus mendorong sebuah batu besar untuk sampai di puncak gunung. Tetapi ketika sampai di puncak gunung, ya karena gaya gravitasi otomatis batu tersebut kembali turun ke bawah sampai di dasar, sehingga kemudian Sisyphus mau tidak mau harus memulai lagi pekerjaannya dari awal. Setiap hari, setiap waktu, tidak ada lagi yang dikerjakan oleh Sisyphus ini hanya untuk melakukan pekerjaannya itu, yaitu mendorong batu itu. Ya, dia mengeluarkan keringat, berdarah-darah dan sebagainya. Ya, sampai di puncak, kemudian batu itu kembali turun lagi ke bawah. Dan disitulah dia memulai lagi pekerjaan. Dan itu terus menerus karena itu adalah keabadian, ya, abadi dari hukuman dewa, sehingga ya mau tidak mau Sisyphus harus melakukan tugas itu. Nah, pemirsa sekalian, apa makna filosofis dari hukuman si Sisyphus ini? Ya, Albert Camus, seorang filosof dari Prancis, ya, dia dalam sebuah esainya dia menggambarkan mitologi tentang Sisyphus itu sebagai absurditas hidup manusia, ya. Nah, jadi legenda atau mitologi tentang Sisyphus ini itu diangkat oleh seorang Albert Camus untuk mendukung gagasannya, ya, yang populer dengan absurditas manusia, ya. Menurut Albert Camus bahwa manusia terus mencari makna dalam hidup, meskipun hidup itu sendiri sebenarnya tidak memiliki makna intrinsik, ya. Jadi dalam dalam pemikiran Albert Camus bahwa sebenarnya aktivitas di dunia ini adalah sebuah kesia-siaan belaka. Tidak ada makna intrinsik di dalamnya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Misalnya seseorang yang ketika dia masuk dalam usia produktif, dia mulai bekerja, ya, pagi bangun, kemudian pergi ke kantornya, sampai di kantornya melakukan tugasnya, bekerja sampai sore kemudian pulang lagi di rumah, kemudian bersama keluarganya, kemudian malamnya tidur, dan besoknya bangun lagi dan terus kembali melakukan pekerjaannya. Itu dilakukan sampai di akhir pekan. Di akhir pekan kemudian dia mulai lagi rutinitas yang seperti itu lagi. Itu terus yang dilakukan, rutinitas itu. Jadi di situ tidak ada hal yang hal yang bisa dimaknai kalau misalnya rutinitas itu dilakukan sebagai sesuatu rutinitas, ya. Jadi itu tidak akan memberi makna apa-apa dari kehidupannya, ya. Dan makanya ada yang pernah membuat statement seperti ini bahwa Januari sampai November itu adalah aktivitas mengumpulkan uang. Di bulan Desember itu semua kemudian dihabiskan lagi, dan masuk Januari lagi kembali mulai mengumpulkan uang lagi. Ketika masuk November itu dihabiskan lagi. Iya, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Nah, termasuk misalnya, ya, ketika seseorang yang membangun karirnya dari awal, misalnya karir sebagai seorang pesepak bola, ya, menjelang usia dia masuk di sekolah akademi, ya, akademi
sepak bola, kemudian mungkin terpilih ya masuk di level U usia 16 tahun, usia 17 tahun, usia 20 tahun, sampai kemudian dia masuk sebagai timnas ya, tim nasional. Kemudian di situ dia mencapai puncak karirnya ya. Nah, dan setelah itu melewati puncak karirnya, ya udah selesai sampai di situ. Jadi kemudian setelah melewati puncak karirnya, ya yang ada adalah hanya cerita tentang bahwa dirinya pernah berkarir di dunia sepak bola. Tidak lebih dari itu. Bahkan ada beberapa cerita-cerita seorang mantan atlet yang luar biasa di masa karirnya, di puncak karirnya, kemudian ya setelah melewati semuanya, dia tinggal sebagai seorang yang tidak punya apa-apa ya. Ya artinya semua karir yang sudah dibangun sebenarnya hanya sampai di situ ya. Yang tinggal atau yang ada kemudian adalah hanya tentang dirinya saja gitu. Nah, ya saya sedikit membahas sepak bola karena memang pemberitaan medsos beberapa hari ini tuh sangat ramai dengan bola ya. Ketika Sintayong dipecat oleh Erick Thohir, Sintayong yang merupakan pelatih kesayangan netizen ya, harus disuruh pulang ke negerinya karena ada pertentangan dengan Erick Thohir ya. Ya kita nggak tahu pertentangan seperti apa, tapi yang pasti bahwa ya dia sudah tidak lagi melatih timnas, dan itu netizen sangat berduka dengan itu, karena ya memang wajar sih, karena Sintayong inilah yang membentuk timnas itu menjadi timnas yang dibangga-banggakan oleh netizen ya. Tinggal menunggu beberapa pertandingan lagi untuk dia bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, kita kembali ke pembahasan kali ini ya seperti yang dialami oleh Sintayong ya, ketika dia kemarin membentuk karakter timnas yang menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi ketika dia dipecat ya tidak adalah yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa dia maknai gitu ya, seolah-olah semuanya menjadi sesuatu kesia-siaan ya. Ya seperti itulah gambarannya ketika Sisyphus mendorong batu besar itu sampai di puncak, kemudian sampai di puncak batu itu mengelinding lagi ke bawah. Betul ya, seperti itulah yang yang menimpa Sintayong saat ini ya. Walaupun kemudian ada yang mengatakan seperti ini, bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya benar, memang tidak ada yang sia-sia. Persoalannya yang kita maksud adalah situasi sekarang gitu. Nah, situasi sekarang bahwa Sintayong itu faktanya sudah tidak lagi melatih timnas. Itulah yang dihadapi, kenyataan yang ada di depannya saat ini, bukan kenyataan yang sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu berarti itu adalah fata morgana ya. Sebagaimana apapun prestasinya ya, secemerlang apapun, tapi faktanya adalah sekarang dia sudah dipecat dan bukan lagi sebagai pelatih timnas ya. Nah, itu yang saya maksudkan, bahwa yang menjadi parameter kita itu adalah saat ini, situasi saat ini yang ada. Karena kalau kita masuk pada kajian Kodim, di jalan Kodim itu sebenarnya yang nyata adalah hanya sekarang. Tidak ada waktu dulu, tidak ada waktu masa depan. Yang ada adalah sekarang. Jadi kalau dalam konteks Sintayong tidak ada cerita, tidak ada yang dimaksud bahwa Sintayong pernah melatih dan membuat atau membangun karakter timnas ya, itu di masa lalu. Tetapi yang nyata itu adalah di masa sekarang
Nah, sama ketika misalnya seseorang yang ya karena dia dapat rezeki banyak nomplok, kemudian dia melakukan party ya, party memanggil semua teman-temannya, koleganya, dan dia berparty gitu. Setelah party selesai, setelah party usai, pulanglah dia di rumahnya. Ketika dia pulang di rumahnya, dia mau tidur, yang ada kan cuma dia sendiri di situ, dan hanya dirinya. Tidak ada itu party kemudian menjadi fata morgana semua. Tidak ada, yang ada ketika dia sendiri di kamarnya dan dia mau tidur, yang ada adalah hanya dirinya. Demikian pula ketika dia bangun yang ada pun hanya dirinya sendiri. Yang lain itu adalah fata morgana semua. Nah, ini yang saya maksud bahwa apa yang dikatakan oleh Albert Camus tentang mengambil Sisyphus sebagai metafora, bahwa sebenarnya hidup ini tidak lebih dari kesia-siaan belaka. Iya, yang nyata dan yang ada adalah hanya waktu saat ini, hanya kali ini. Apa yang kamu hadapi saat ini, entah kamu sedang lagi berparty, entah kamu lagi sedang minum kopi, entah kamu lagi sedang menghisap rokok, itulah yang nyata bagimu, tidak ada yang lain. Itu adalah kenyataan apapun. Dan ketika kemudian kamu selesai dengan periode itu, kembali kamu akan mengalami hal-hal berikutnya, tetapi itu pun juga adalah sebuah kenyataan gitu. Nah, saya pikir kalau kita coba kaitkan dalam perspektif religiusitas ya, ini sebenarnya sangat nyambung gitu. Coba kalau misalnya kita coba melihat ayat atau kitab Al-Quran ya. Sorry, saya bukan kategori ustadz ya, fasih tentang Al-Quran, tetapi karena sekarang perkembangan teknologi ya, dengan adanya ChatGPT, Meta AI, jadi kita sangat mudah untuk menemukan ayat-ayat yang terkait dengan apa yang kita bahas. Ya, misalnya tentang dunia adalah sebuah kesia-siaan atau senda gurau, itu kan sangat mudah kita temukan. Ini misalnya saya coba tanya ChatGPT di surat Al-Ankabut ayat 64 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Tapi kalau nggak mengetahui kan ya berarti kan nggak tahu gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya lagi, ini ada lagi ya, surat Al-Kahfi ya. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu? Ini Al-Kahfi ayat 103 ya sampai 104. Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini yang menarik, karena jangankan orang yang tahu tentang agama, kalau yang tidak tahu tentang agama mungkin ya nggak ada masalah. Kalau di sini di surat Al-Kahfi ini justru dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada, dan ini banyak sekali ya, banyak orang yang mengira bahwa dia sudah berbuat sebaik-baiknya, sudah beramal sebaik-baiknya, tetapi ternyata Al-Quran pun masih mengatakan bahwa itu adalah kesia-siaan gitu.
Nah, apa namanya? Jadi tidaklah salah kalau saya katakan bahwa gagasan Albert Camus tentang aktivitas di dunia ini adalah sebuah absurditas. Itu sesuatu yang ternyata ada kesesuaiannya dengan Al-Quran. Walaupun tidak semua, tapi ada ya. Ada bahwa memang aktivitas di dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya fata morgana, ya, sesuatu yang kesia-siaan gitu. Nah, tetapi hati-hati jangan sampai kita terjebak pada pemikiran dari jatuh kepada absurditas total ya, total absurdity atau nihilisme. Kalau nihilisme dikembangkan oleh Friedrich Nietzsche ya. Nah, itu sama sebenarnya pemikiran Albert Camus, bahwa sebenarnya dunia ini sudah menciptakan sebuah penjara simulasi bagi manusia dan mereka tidak bisa lepas dari situasi itu. Nah, ini kenapa kemudian saya mencoba membuat sebuah channel Jalan Qadim, karena memang situasi saat ini ya, kalau yang dari saya amati bahwa memang tidak ada jalan lain, kita harus masuk ke atau menapaki Jalan Qadim itu. Karena demikian kuatnya ini penjara ya, demikian kuatnya ini belenggu, sampai-sampai kemudian kita tidak merasa bahwa kita lagi dibelenggu. Itu yang disebut hegemoni kan. Hegemoni itu kan kita merasa enjoy ya, kita dicubit tetapi kita tidak merasa tercubit, malah kita senang dengan cubitan itu. Ini yang terjadi ini di situasi saat ini. Dulu ada uraian saya yang mengatakan bahwa kenapa kita harus masuk ke Jalan Qadim? Kalau orang enjoy dengan situasi ini ya fine-fine aja, ya ngapain gitu, nggak ada masalah kan. Kenapa kamu harus sibuk mengurusi situasi ini? Saya bilang benar, nggak ada masalah ya. Cuman di uraian saya mengatakan bahwa justru disitulah titik berangkatnya, karena ketidaksadaran kita dengan realitas yang kita alami, sehingga kemudian semua membutakan kita, semua hal membutakan kita bahwa sebenarnya ada sebuah realitas dari realitas yang terjadi. Dan itu yang disebut oleh siapa? Jean Baudrillard ya. Ini hiperrealitas ini dikupas oleh Jean Baudrillard, seorang filsuf dari Prancis ya. Dia masuk filosof eksistensialisme juga ya, atau aliran dekonstruksi juga dia, si Jean Baudrillard ini. Jadi dia gagasan tentang hyperreality-nya itu bahwa sebenarnya situasi saat ini adalah sebuah hiperrealitas, di mana realitas tiruan itu sudah menjadi realitas yang dianggap sebagai asli gitu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi sebuah belenggu, menjadi sebuah penjara di mana kita tidak bisa, seolah-olah tidak bisa lepas dari situ, karena kita menganggap bahwa memang itu hal yang semestinya terjadi. Kenapa kita harus bersusah-susah untuk menapaki Jalan Qadim itu? Kalau ini memang seperti ini adanya, ya udah. Itu. Jadi ada hal yang menarik tadi tentang ayat-ayat di Al-Quran itu ya, yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup tetap muka kita kali ini, saya ingin menyampaikan seperti ini, sebuah surah ya di Al-Quran,
surah Muhammad ayat 33. Di situ dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu. Apa yang istimewa dari ayat ini? Ya, di sini disinggung bahwa yang pertama orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman sebenarnya? Ya, ini yang menjadi pertanyaan pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, di sini ada kata-kata taatilah Rasul. Kenapa harus ada kata-kata taatilah Rasul gitu? Kenapa nggak taatilah Allah saja gitu? Nggak usah ada taatilah Rasul. Dan biasanya kan di konsep di redaksi seperti ini biasa dilanjutkan tuh wa ulil amri minkum. Tapi di sini nggak ada. Yang ada cuman taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, terus ini dikaitkan dengan dan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu. Ini yang menarik ya. Karena di sini ada sebuah keterkaitan antara orang yang beriman, kemudian menaati Allah dan menaati Rasul, kemudian terakhir tentang amal-amal gitu. Ya. Jadi ada di sini ada sebuah sistem ya. Kalau kita jeli sebenarnya melihat ayat ini kan ada sebuah konsep atau ada sebuah sistem di belakangnya ini. Ya, ini nanti yang akan coba kita urai ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu tentang taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu. Ya, di sini sebenarnya kalau kita coba baca terbalik, kalau kamu tidak mentaati Rasulmu, berarti sebenarnya amal yang kamu lakukan itu adalah sia-sia. Ya, jadi saya mau menyampaikan clue-nya ya. Clue-nya adalah bahwa untuk beramal itu harus lewat sebuah sistem. Ya, dimana sistem itu dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Jadi itu udah sebuah sistem. Artinya kalau mau beramal yang betul-betul beramal, yang tidak sia-sia, harus melewati sistem itu. Artinya kalau nggak melewati sistem itu berarti sia-sia. Nah ini jadi malam ini kita hanya mengurai ya. Tadi kan saya kasih judul itu tentang lebih jauh tentang Sisyphus. Ya, di situ sebenarnya saya hanya ingin menceritakan bahwa mitologi tentang Sisyphus itu sebenarnya sangat familiar ya dengan kehidupan saat ini. Secara tidak langsung saya mengatakan bahwa terlalu banyak Sisyphus sekarang ya di kehidupan di sekitar kita gitu. Ya, terlalu banyak Sisyphus yang sedang beraktivitas setiap hari ya, tetapi mungkin tidak menemukan apa makna sebenarnya dari seluruh aktivitas itu gitu. Ada beberapa yang melakukan aktivitas seperti itu tapi tidak menyadari. Nah ternyata uraya ini kemudian berkembang menjadi kajian tentang amal-amal gitu ya yang sia-sia itu, sampai kita masuk kepada surah Muhammad ini. Saya juga baru ngeh ya, artinya ngeh itu artinya tercerahkan gitu. Tiba-tiba ketika saya membaca ayat ini, itu muncul sebuah inspirasi. Ini kok kenapa gitu, taatilah Allah dan taatilah Rasul, terus dikaitkan dengan janganlah kamu merusakkan amal-amalmu. Berarti sebenarnya supaya amal kita tidak rusak, itu mesti
melakukan peramalan itu lewat sistem, ya. Makanya ada yang dikenal dengan konsep kerasulan, ya, sistem kerasulan. Harus lewat sistem itu. Kalau nggak melewati sistem itu, berarti semua yang kita lakukan itu, amal kita itu adalah menjadi sia-sia. Yang mengatakan bukan saya, tetapi di Al-Quran, ya. Nah, terus ada di surat Al-As'ar juga nih, ya, diingatkan, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini disebut lagi orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang yang beriman ini? Jadi orang-orang beriman ini seolah seperti sebuah misteri, ya. Ini harus kita ungkap ini, yang mana yang dimaksud orang-orang beriman ini. Apakah orang beriman itu ya sholat terus, ya, kemudian mengaji terus, kemudian bersedekah terus, naik haji, ya? Apakah sekedar itu? Ini saya penasaran sebenarnya dengan orang-orang yang beriman ini. Kecuali orang-orang yang beriman, ya, apa standar orang beriman gitu, ya. Ini kalau misalnya kita udah melakukan semua yang kita lakukan, ya, apakah kita sudah bisa mengklaim bahwa kita ini orang beriman gitu? Ada nggak acuan yang dikeluarkan oleh MUI misalnya, atau siapalah di situ, ya, yang punya otoritas tentang keagamaan itu, bahwa yang dimaksud orang beriman itu adalah ini. Nanti kan kita bisa tanya ChatGPT lagi juga, ya, yang mana sih sebenarnya orang beriman itu gitu. Kan biasanya ada di dalam Al-Quran biasa disebutkan bahwa orang beriman adalah bla 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 gitu, ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita cuman karena uraian kita kali ini tentang kesia-siaan, ya, berbicara tentang sia-sia, bukan mau membahas orang-orang beriman. Tetapi kenapa tiba-tiba kita diarahkan untuk membahas orang yang beriman? Berarti kita butuh sesi yang berikutnya tentang orang-orang beriman. Seperti ini, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kalau saling menasehati berarti kan ini kaitannya dengan dakwah, ya. Alhamdulillah untuk kategori mungkin saya masuk nih, ya. Saling menasehati, karena saya menasehati, ya, lewat channel ini, ya. Alhamdulillah. Dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, saya nggak tahu kalau yang ini. Oke, jadi kesimpulannya Al-Quran menekankan bahwa kehidupan dunia akan menjadi sia-sia jika seseorang hanya mengejar kenikmatan duniawi. Nah, ini bukan saya yang menyimpulkan, ya, tapi ini ChatGPT. Jadi janganlah kamu beriman kepada janganlah kamu mendengarkan fatwa dari ChatGPT, ya. Karena dia bukan ustadz, bukan ulama gitu. Cuma persoalannya kan ChatGPT ini kecerdasannya melampaui kecerdasan seluruh ulama, karena dia referensinya mengambil referensi dari semua ulama itu. Nggak bisa juga kita mau menafikan ini, ya. Oke. Jadi itu, ya, guys, intinya bahwa kesimpulan kita di kajian atau obrolan santai, obrolan ringan kali ini, bahwa mengacu kepada mitologi tentang Sisyphus, bahwa seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sebuah kesia-siaan belaka, absurditas, absurd semua. Semua ketika kita karir kita sudah bangun, ya, gelar sudah kita kumpulkan, pundi-pundi sudah kita tumpukan, ya, semuanya lah sudah kita hasilkan, tiba-tiba kita meninggal gitu, ya. Kan, ya, paling ahli waris kita yang kemudian mendapatkan semuanya. Nah, cuma
Ya, ada cumanya. Jadi di akhir sesi saya memberikan solusi dari atau gagasan dari Albert Camus terkait gagasannya tentang absurditas itu, bahwa banggalah kamu dengan apa yang sudah kamu raih itu, karena hanya dengan itulah sehingga kemudian segala absurditas itu menjadi bermakna. Ya, banggalah dengan pencapaianmu. Ya, segala yang sudah kamu raih itu adalah sesuatu yang harus kamu banggakan. Nah, kemudian kalau Friedrich Nietzsche ya, dia memberikan salah satu salah satu gagasannya untuk keluar dari yang namanya nihilistas itu, nihilisme. Ya, dia sebut sebagai Übermensch ya, manusia unggul. Salah satu karakteristik dari manusia unggul itu adalah mau menerima apa adanya gitu. Nah, jadi terimalah apa adanya segala pencapaian-pencapaian yang kamu lakukan, dan juga segala hal kebalikan-kebalikan dari apa yang telah kamu capai. Ya, contohnya misalnya tadi kasus Sintayong ya, ketika STY dipecat oleh Erick Thohir, yang awalnya dia sudah menciptakan sesuatu yang luar biasa bagi timnas, ya, tapi kemudian setelah itu dia tidak ada apa-apanya lagi, ya dia harus berani menerima, ya. Jadi tidak sekedar hanya menyadari kenyataan itu, tetapi harus berani menerima. Itulah yang disebut oleh Friedrich Nietzsche sebagai Übermensch atau manusia unggul, ya. Nah, kalau dari saya sebagai yang mengampuh channel Jalan Kodim, ya, segeralah berusaha untuk mencari dan bisa menapaki yang namanya Jalan Kodim, karena di situ kemudian kita akan menemukan bahwa semua kontradiksi-kontradiksi di alam baharu, ya, itu bisa kita lihat secara utuh, secara menyeluruh gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa Jalan Kodim itu adalah jalan yang mencerahkan dan jalan yang membebaskan. Karena sebenarnya kita masuk di sebuah situasi di mana tidak ada lagi yang namanya dualitas, ya. Nah, di situ muncul yang namanya enlightenment, pencerahan, Aufklärung, ya. Nah, di situ kita akan menemukan situasi itu. Oke, pemirsa semua ya, yang tetap setia di channel saya. Jadi mungkin setiap hari saya akan mencoba untuk live dan membahas hal-hal yang terkait dengan upaya untuk menapaki Jalan Kodim, ya. Tidak usah bertanya apa itu Jalan Kodim atau apa, ya, nanti akan terbuka sendiri ketika mengikuti channel ini. Karena itu tidak, alam Kodim itu adalah alam yang undeskripsi, undefinitif, dan an semua, pokoknya ada annya semua. An itu artinya tidak terbatas, tidak terdefinisi, ya, tidaklah, pokoknya di situ tidak ada apa-apa gitu, ya. Nah, artinya dia hanya bisa diungkap dengan mencoba membuka puzzle-puzzle yang lain gitu, yang berserakan, ya. Ketika kita membuka puzzle-puzzle yang berserakan itu dan menghubungkannya, barulah kemudian pemahaman itu akan muncul tentang yang disebut menapaki Jalan Kodim. Oke guys, sampai ketemu lagi dengan saya Bang Jako yang mengampuh Jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.